Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama warathatul anbiya, segenap para sesepuh, bini sepuh, para kadar-kadar thariqah siddiqiyah, serta para Dewan Ketahanan Thariqah Siddiqiyah DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Dewan Ketahanan DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan yang hadir pada malam hari ini yaitu Bapak Puji Santoso, yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan yaitu Bapak Abdul Fatah, yang kami hormati dan yang kami muliakan Ketua Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Cabang Pasuruan inggih menika Bapak Robin Cahyadi, yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua Kepala Pelaksana Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah Perwakilan Daerah Pasuruan menika Bapak Nasar, yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua DPD Opsid Kabupaten Kota Pasuruan menika Bapak Naf'an, dan yang kami hormati, yang kami muliakan jajaran kepengurusan organisasi Siddiqiyah yang hadir pada malam hari ini, baik dari tingkat DPD Orsid maupun dari tingkat Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Cabang Pasuruan. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua DPC Orsid Kecamatan Prigen Bapak Tony, yang kami hormati, yang kami muliakan Ketua YPS Anak Cabang Prigen Bapak Saiful ya Mbak, dan yang kami hormati, yang kami muliakan Jamiah Kausaran Putri Hajarullah Siddiqiyah Anak Cabang Kecamatan Prigen. Hadratal mukarramin, para alim ulama warathatul anbiya, segenap para warga Thariqah Siddiqiyah Kecamatan Prigen rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Sang Maha Guru kita yaitu Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba Qaddasallahu sirrahu. Dan yang keempat marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur warga besar Thariqah Siddiqiyah, kita pada malam hari ini bisa bersilaturahmi dalam acara kegiatan kausaran rutin di kediaman Bapak Saiful Leduk Prigen. Baiklah Bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian, di sini kami sebagai perwakilan dari Forum Silaturahmi bersama Organisasi Siddiqiyah Daerah Pasuruan. Di sini kami akan menyampaikan informasi kepada bapak-bapak mengenai program-program kegiatan yang ada di Organisasi Siddiqiyah Pasuruan. Langsung saja di sini, yang agenda pertama yaitu yang akan disampaikan oleh DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan inggih menika Bapak Abdul Fatah selaku Ketua DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan. Pada Bapak Abdul Fatah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Ketua Yayasan Pendidikan Siddiqiyah, yang kami hormati Dewan Ketahanan DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan Bapak Puji, yang kami hormati Ketua DPD Orsid Kabupaten Pasuruan Mas Nafaan, yang kami hormati Kepala Pelaksana Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah Bapak Nasar, yang kami hormati Bapak Saibul selaku Kepala Bidang Organisasi selaku juga tuan rumah, yang kami hormati Ibu-ibu JKP anak cabang Kejaan Prigen. Pertama-tama syukur alhamdulillahirrabbilalamin kehadirat Allah Ta'ala. Yang kedua kalinya syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga kalinya syukur alhamdulillahirrabbilalamin kepada Mursyid Thariqah Siddiqiyah Bapak Kiai Mukhtar Mukti Syekh Mukhtar Al-Mujtaba. Yang keempat kalinya syukur alhamdulillahirrabbilalamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita bisa melaksanakan silaturahmi dalam rangka turba yang ada di Kecamatan Kejayan. Oh, Kejayan. Kemarin Kejayan, dari kepikiran Kejayan. Ngapunten. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih sudah dikasih tempat dan waktu untuk melaksanakan agenda turba di tiap-tiap DPC. Mudah-mudahan kegiatan ini terus berkembang, dan saya terima kasih sekali kepada seluruh pengurus DPC Orsid Kecamatan Prigen dan seluruh warga yang ada di Prigen yang telah mendukung dan menyukseskan pelaksanaan program-program yang ada di Thariqah Siddiqiyah, baik itu di semua lembaga otonom. Saya untuk dari Orsid sendiri memang tidak banyak yang perlu disampaikan karena kita banyak agenda-agenda yang akan kita laksanakan, baik dari Dibra, YBS, memang banyak kita untuk agenda-agenda. Untuk agenda nanti mungkin bisa dijelaskan secara terperinci atau apa itu disampaikan masing-masing ketua atau pelaksananya nanti. Saya di sini memang tidak banyak yang bisa saya sampaikan karena banyak sekali kegiatan yang akan kita laksanakan. Mungkin itu saja yang mungkin saya sampaikan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan, yaitu Bapak Abdul Fattah. Dan untuk selanjutnya yaitu agenda dari DPD Orsid. Di sini ada perwakilan dari bidang-bidang organisasi, yaitu dari pertama yaitu bidang organisasi Siddiqiyah DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan, bidang Proksus DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan, dan dilanjutkan nanti yang disampaikan oleh bidang hukum yang hadir pada malam hari ini yaitu Bapak Arif. Langsung saja untuk informasi pertama mengenai dari bidang organisasi disampaikan oleh Bapak Saibul, dan nanti dilanjutkan langsung oleh bidang Proksus dari Bapak Kusyanto, dan dilanjutkan langsung dari bidang hukum. Kepada bidang-bidang tersebut kami mohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai program-program yang ada di DPD Orsid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mukadimah kados biasane nderek pemandu acara. Yang kami hormati Dewan Ketahanan Organisasi Sidikiyah DPD Kabupaten Pasuruan, Bapak Puji dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua DPD Organisasi Sidikiyah Bapak Wata dan jajarannya, Ketua DPD Organisasi Pemuda Sidikiyah Bapak Nafan dan jajarannya, Ketua Harian Laksana Harian Bapak Nasar dan jajarannya, semua saja yang hadir pada malam ini, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk di bidang organisasi, insya Allah memang nggak banyak yang kami sampaikan karena sesuai rencana kerja kami sudah berjalan. Antara lain terkait sosialisasi pelestarian ajaran Thaqafah Sidikiyah, kita sudah 2 kali, dan yang ketiga kita juga kirim peserta ke pusat. Kemudian terkait pelatihan dasar organisasi DPO PDO yang di Noko Jajar beberapa bulan yang lalu ya juga sudah terlaksanakan, dan memang tinggal satu untuk tahun ini yang belum, yaitu sosialisasi yang memang sesuai rencana kerja, sosialisasi tentang jati diri bangsa Indonesia. Mudah-mudahan tahun ini nanti juga bisa terlaksana. Tapi ya gantian dengan yang lain memang padat, kita mengalah dulu kan gitu, intinya mengalah dulu. Langsung guys, saking GBS kalau sampai akan pindang guys. Di YBS saya selaku koordinator seksi dakwah, insya Allah pada tanggal 24 Juni kita akan melaksanakan beat sirri dan beat DR rohani 7 ya, yang memang sudah memenuhi syarat, dan memang rencana beat Jahar, kemudian ada TR 7, TR 40, ada beat Fatihah 1, beat Fatihah 2, dan memang nanti insya Allah bertahap gitu. Dan juga ini sambil sebagai Sokibul Bad juga mohon maaf apabila ada kekurangan hidangan dan sebagainya. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bos-bos Pasuruan, untuk di Prigen sendiri ini juga kami sampaikan sekalian ya, pos Kausaran ada 3 pos. Jadi pos Leduk, pos Belukandang, dan pos khusus Kausaran Putri ya. Ini dari Belukandang ada perwakilan 4 ya, ada 4 orang, ada Pak Ustadz Tori, Pak Dari, dan juga Pak Rustam, yang satunya Pak lupa aku. Padahal Pak Suparman ya, padahal saya juga ke rumahnya juga. Itu kalau terkait perkembangan memang berkembang terus, alhamdulillah. Jadi di Kecamatan Prigen ini setiap ada beatan Jahar selalu muncul warga-warga Sidikiyah baru. Ini yang kami juga bersyukur lah, dan hampir menyebar di seluruh desa yang ada di Kecamatan Prigen ya. Biasanya setahun ini kita kalau Kausaran sudah nggak pakai salon ya, biasa-biasa saja, tapi tahu-tahu kan bludak gitu loh gitu ya. Perkembangannya ini yang kami syukuri
insya Allah Nidomul Maus jalan juga ya. Untuk yang 1000-an kemarin terakhir juga masih setor itu tanggal 23 Maret, walaupun nilai tidak banyak, memang 1000-an, 192.000 ya. Nah, itu. Dan insya Allah Rumah Layak Huni malam ini selesai lunas, dan insya Allah kesanggupan masjid juga selesai ya. Tapi nanti nggak ada selesai, namanya sedekah kan gitu ya. Kemudian untuk sementara korban kita 3.500.000 itu ya. Tapi semua itu masih kurang maksimal ya. Dari segi koperasi ini masih minim yang ikut koperasi. Dari segi Alkamilah yang masih di sini hanya hitungan jari, saya, Pak Kus, dan Pak Dayat mungkin ya, Pak Kus. Itu nanti ini perlu dimotivasi. Terus itu. Sementara ini yang bisa kami sampaikan, tapi pada dasarnya semua lini berjalan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Syukur alhamdulillah kita dapat bersilaturahim dalam kesempatan Kausar rutin dalam kegiatan sosialisasi pengurus DPD Kabupaten Kota Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak-Bapak Ketua Bidang Organisasi di lingkungan Torekot Sidikiyah dan Mbak Kotenum yang hadir pada kesempatan malam ini. Ini sosialisasi yang ke-12 Mbak ya. 13 kali untuk tahun ini. Jadi sungguh luar biasa semangat dari bapak-bapak pengurus DPD yang ada di Kabupaten Kota Pasuruan. Saya ucapkan selamat datang di Kecamatan Piden. Ini memang sudah menjadi amanah dan tanggung jawab serta tugas yang diberikan kepada Dewan Pengurus, kepada kita semua yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dengan kegiatan-kegiatan nyata yang ada di Kabupaten Kota Pasuruan. Kami ucapkan selamat datang, dan ini semua tak lepas daripada ajaran beliau Bapak Kiai Mokhtar Mukti selaku Mursyid Torekot Sidikiyah kepada murid-muridnya, yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan nyata di dalam kegiatan sosialisasi kemanusiaan, kegiatan kemanusiaan. Keimanan ketuhanan sudah diberikan, tinggal pelaksanaan di dalam kegiatan kemanusiaan. Tentunya saya sebagai bidang organisasi di Proksus, saya mencoba untuk hasil daripada sosialisasi Proksus DPW Kabupaten Provinsi Jawa Timur beberapa waktu yang lalu, yang intinya adalah Torekot Sidikiyah tidak henti-hentinya untuk melakukan perkembangan pelestarian di dalam kegiatan terutama di Proksus pembangunan Jamiatul Mutakirin 2000. Salah satunya pengembangan pesantren Jati Diri Bangsa, pembangunan pesantren Khayal Sholah, Khayal Falah di Jawa Barat, yang ini semua tujuannya adalah untuk mendidik murid-murid Sidikiyah secara sempurna. Khusus untuk Proksus, saya mencoba menyampaikan tentunya tentang keterlibatan dari semua warga Torekot Sidikiyah untuk sadar dan mengikuti semua seruan. Jadi memang kita tidak henti-hentinya untuk selalu melakukan kegiatan pelestarian dan juga pengembangan Torekot Sidikiyah melalui
mendirikan pesantren-pesantren di seluruh Indonesia dan di luar negeri. Perlu kami sampaikan untuk warga Torogo Citikia yang ada di Kecamatan Prigen ini, mari kita selalu bersama-sama bersatu di dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan tersebut. Khusus untuk inventarisasi aset-aset IKIA yang ada di Kabupaten Kota Pasuruan ini dan di daerah-daerah di DPC, ada beberapa ketentuan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi tentang legalitas daripada tanah wakaf atau tanah hibah dari perorangan kepada Torogo Citikia yang keperuntukannya untuk hibah ini diantaranya yaitu untuk gedung-gedung PTK, gubuk atau untuk musala. Ini Proksus memfasilitasi, mempadai dengan tata cara aturan yang sudah ditentukan. Barangkali di semua daerah yang ada di Kabupaten Kota Pasuruan ini, di kecamatan-kecamatan ada yang berminat untuk menghibahkan, untuk memvakafkan tanahnya. Ini dari DPW dari DPP melalui DPW-nya kita akan membantu untuk legalitas tentang aset-aset tersebut. Perlu diketahui di Kabupaten Kota Pasuruan ini ada saudara-saudara kita yang sudah secara resmi legalitas sudah diperoleh untuk wakaf tersebut, termasuk di Pandaan, di Purwodadi, dan di tempat-tempat yang lain. Untuk program JM Jamiatul Mutakirin 2000 ini terus berkembang, terus dilakukan pembangunan yang nanti dan sudah kita lakukan. Ini merupakan kesempatan kita sebagai murid Torogo Citikia sami'na wa ta'na untuk mengikuti seruan daripada guru kita untuk melakukan bersama-sama kontribusinya secara real, secara nyata tentang sodako jariahnya. Jadi itu inti daripada setiap kegiatan yang ada di Torogo Citikia, khususnya di program-program khusus. Untuk pengembangan Jamiatul Mutakirin, khususnya di Kabupaten Kota Pasuruan, kita sudah mempunyai yang ada di Karangnongko. Pesan dari beliau Bapak Kiai Ghazali Sarkowi sebelum beliau wafat, ada berkeinginan untuk membangun lagi itu Jamiatul Mutakirin di wilayah Pantura. Itu keinginan beliau. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk warga Torogo Citikia yang ada di Kabupaten Kota Pasuruan, khususnya Prigen, seandainya yang namanya ini keinginan itu suatu saat, saya yakin pada hal tersebut bisa semoga bisa tercapai keinginan beliau tersebut. Itu pesan dari beliau kepada kita selaku pengurus program khusus yang ada di Kabupaten Kota Pasuruan. Itu yang dapat kami sampaikan tentang program khusus tentang pengembangan Jamiatul Mutakirin 2000 dan juga legalitas daripada aset-aset dari warga yang diberikan kepada Torogo Citikia. Demikian informasi yang sedikit kami dapat sampaikan, semoga menjadi pengetahuan juga memahami betapa pentingnya kita mendukung, kita berikut serta berpartisipasi di dalam setiap kegiatan pembangunan untuk pengembangan secara fisiknya
tentang pengembangan Thariqat Siddiqiyah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Kuasa. Syukur alhamdulillah yang terhormat pengurus Orsid beserta jajarannya, yang terhormat pengurus DPS beserta jajarannya, yang terhormat pengurus Dibra beserta jajarannya, yang terhormat pengurus Kausaran Putih beserta jajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mewakili di bidang hukum, terkait hukum. Di sini pendampingan hukum terkait organisasi dan juga pelegalan tentang organisasi. Mungkin di sini pihak hukum tugasnya untuk melegalkan dan membackup terkait kendala-kendala hukum di organisasi, dan juga pendampingan membantu pihak Propsus untuk melegalkan sebidang tanah atau hibah. Itu juga sebenarnya tugas bidang hukum juga, Pak. Di sini mungkin yang lebih meluas lagi, paham lagi mungkin ketuanya, yaitu Pak Dirman. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwasanya Pak Dirman tidak bisa datang, diwakili saya seperti itu. Dan selama ini langkah kami yaitu ke Bagian Bangpol terkait perizinan atau pemberitahuan, cukup pemberitahuan saja, bukan perizinan, pemberitahuan bahwasanya di Pasuruan ada organisasi Siddiqiyah, begitu kota atau kabupaten. Dan juga membackup pihak khas atau keamanan terkait hukum-hukumnya, karena khas itu garda depan, Pak. Kami bidang hukum juga membantu khas untuk perizinan antar acara apapun di setiap wilayah. Mungkin nggak banyak, seperti itu aja terkait hukum. Mungkin yang lebih intinya lagi yaitu pembackupan terkait hukum di kalangan organisasi. Ya, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang telah disampaikan oleh bidang-bidang yang ada di organisasi Siddiqiyah Kabupaten Kota Pasuruan, dari bidang organisasi, bidang Propsus, dan dari bidang hukum. Nah, di sini kami mohon maaf lupa ada lagi di bidang hubungan antar organisasi yang diketuai oleh Gus Mahdil Anam. Beliau pada malam hari ini masih belum bisa berkenan hadir. Dan ada bidang dokumentasi yaitu yang diketuai oleh Bapak Anto Wibisono. Mungkin dari bidang hubungan antar organisasi ada pesan-pesan yang bisa disampaikan. Okay. Mungkin yang dari bidang hubungan antar organisasi dari Gus Mahdil Anam yang sering disampaikan yaitu mengenai silaturahmi akbar seluruh warga besar Thariqat Siddiqiyah Kabupaten Kota Pasuruan yang insya Allah nantinya akan diadakan kembali, yang dulunya istilahnya vakum berhenti
COVID. Nah, nantinya insya Allah akan diadakan kembali, tetap harinya insya Allah setiap malam Selasa Legi. Nanti akan kami musyawarahkan lagi mengenai pelaksanaannya kapan, masih belum kami musyawarahkan. Dan nanti insya Allah pasti akan kita laksanakan kegiatan silaturahmi akbar seluruh warga Siddiqiyah Kabupaten Kota Pasuruan. Untuk itu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu warga besar Toreko Siddiqiyah Kecamatan Prigen, apabila nanti kegiatan sudah dilaksanakan, supaya untuk berkenan hadir di Sukondermo yang kayak dulu. Terus dari bidang dokumentasi kami sudah mendokumentasi kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi Siddiqiyah. Kami ada channel YouTube yang namanya Galeri Orsid Pasuruan, itu ada channelnya. Mungkin apabila bapak-bapak dan ibu-ibu istilahnya kalau ingin mengetahui kegiatan-kegiatan organisasi bisa melihat di channel Galeri Orsid Pasuruan di YouTube. Jangan lupa. Baik, terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk agenda selanjutnya yaitu informasi yang akan disampaikan dari Kepala Pelaksana Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah perwakilan daerah Pasuruan, kepada Bapak Nasar, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam fil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-muhtaramun para alim, para ulama ingkang tansah kula mulyakaken dening sesepuh bini sepuh, khususipun di lingkungan Siddiqiyah Bapak Puji Santoso ingkang rawuh hadir yang kami hormati, kepada Ketua Orsid Kabupaten Pasuruan Bapak Fatah yang kami hormati, dan beserta jajarannya, kepada Ketua Yayasan Pendidikan Siddiqiyah Bapak Robin ingkang kawula hormati, kepada Ketua Opsid Bapak Naf'am ingkang kawula hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya ucapkan syukur alhamdulillah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya ucapkan syukur kepada Sang Maha Guru Bapak Yai Mukhtarullah bin Abdul Muti Al-Mujtaba Qudusallahu Syirrahu. Yang keempat kalinya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pulau panjenengan sedaya sangat hadir di sini tempat dalam keadaan sempat dan sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga Toreko Siddiqiyah Kecamatan Prigen ingkang kawula hormati, sebelum saya melaporkan tentang kegiatan kronologi daripada rencana pembangunan Rumah Layauni, terlebih dahulu ada satu pengumuman, yaitu terkait masalah kalender Hijriah. Dan di sini kalender Hijriah sudah diprogramkan bahwasannya bisa pesan melalui DPC Orsidnya masing-masing. Kalau di sini Kecamatan Prigen melalui DPC Orsid Kecamatan Prigen. Monggo ingkang mangke pesan kalender Hijriah, karena samakin sampun mendekati masuk ke bulan Muharram.
kurang 1 bulan lagi. Mau ingkang pesen langsung nanti di anggotanya berapa, langsung diikuti line 10 juga ada, di kepengurusan pengurusan tiap-tiap DPD juga ada. Begitu saja terkait masalah kalender Hijriah. Untuk itu saya melanjutkan terkait masalah rumah layak yang kegiatan Dibra terkait masalah rumah layak huni. Dan alhamdulillah rumah layak huni terkait masalah legalitas dan laporan ke pusat sudah baik tadi malam. Sebenarnya saya sudah janji kepada baik kepada ketua orsidnya, baik ketua YBS maupun ketua-ketua yang lain, bahwasannya saya akan ambil terkait peletakan batu pertama atau batu hitam dari pusat itu minggu kemarin. Akan tetapi karena legalitas itu respon dari pusat itu agak lama, jadi tidak bisa ambil di minggu ini. Baru tadi malam terkait masalah legalitas, masalah administrasinya sudah komplit semua, sudah saya laporkan ke Korwilnya melalui jalur Korwil, jadi tidak melalui pusat. Jadi insya Allah nanti kita ambil di Malang. Kalau memang Korwilnya itu nanti menyerahkan kepada kita baru ambil sendiri. Dan alhamdulillah untuk Kabupaten Pasuruan untuk pembangunan rumah layak huni tahun 2023 ini sudah fix atau sudah pasti itu bangun 2 unit rumah. Yang pertama di daerah Sukorejo, tepatnya di Desa Beteting, Kecamatan Sukorejo, dan yang kedua yaitu di Kecamatan Gerati. Desa Nilali. Jadi tepatnya di Desa Pelososari, Kecamatan Gerati. Dan alhamdulillah kami sudah menyelesaikan terkait masalah kelengkapannya, yaitu pembentukan panitia lokal, panitia pembangunan lokal, baik itu yang di Sukorejo maupun yang di Gerati. Mungkin itu saja terkait masalah rumah layak huni. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang telah disampaikan oleh Bapak Nasar selaku Kepala Pelaksana Dilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah perwakilan daerah Pasuruan. Untuk nanti ada seksi tanya jawab. Jadi untuk akhir agenda nanti ada seksi tanya jawab mengenai hal-hal program yang ada di Pasuruan. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menyimak materi-materi yang kami sampaikan. Apabila yang kurang paham nanti bisa dipertanyakan atau disampaikan. Baik, untuk agenda selanjutnya yaitu dari perwakilan DPD Organisasi Pemuda Siddiqiyah Kabupaten Kota Pasuruan kepada Bapak Nafkan selaku Ketua DPD OPSID Kabupaten Kota Pasuruan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi
washabihi ajmain, amma ba'du. Ingkang kawula hormati Bapak Puji selaku Dewan Ketahanan DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan, yang kami hormati Bapak Abdul Fatah selaku Ketua DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Robin Cahyadi selaku Ketua YPS Cabang Pasuruan beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Nasar selaku Kepala Dibra Perwakilan Pasuruan, yang kami hormati Ibu Jamil Kausaran Putri, yang kami hormati Ketua DPC Orsid Kecamatan Prigen Bapak Fatoni beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Saiful Ketua YPS anak cabang Kecamatan Prigen juga beserta jajarannya, dan yang kami hormati seluruh warga Toreko Sidikiyah Kecamatan Prigen yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kami ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada sang guru kita Mursyid Thariqah Sidikiyah Al-Mukarram Bapak Kiai Mukhtar Mukti Mukhtaru Al-Mujtaba. Yang keempat sekalinya syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi di Kecamatan Prigen guna yaitu mengikuti sosialisasi ataupun informasi-informasi yang ada di Kabupaten Kota Pasuruan. Dalam hal ini kami selaku perwakilan daripada organisasi pemuda Sidikiyah Kabupaten Kota Pasuruan ingin menyampaikan program yang akan dilaksanakan oleh organisasi pemuda Sidikiyah Kabupaten Kota Pasuruan. Kalau di Dibra ada pembangunan rumah syukur dalam rangka mensyukuri hari kemerdekaan. Kalau di Opsit ada juga pembangunan rumah syukur, tapi momennya berbeda, yaitu dalam rangka mensyukuri hari Sumpah Pemuda. Dan subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, tahun ini insya Allah Opsit juga akan membangun 1 unit rumah syukur dalam rangka mensyukuri hari Sumpah Pemuda, yang insya Allah nanti akan dilaksanakan bulan Oktober. Tapi yang berbeda mungkin dari Dibra yaitu kami di sini tidak mengedarkan sirkuler, karena begitu banyak sekali program-program yang ada di Thariqah Sidikiyah. Kami memahami hal itu, maka kami tidak mengedarkan sirkuler. Akan tetapi dana yang kami peroleh itu antara lain yaitu yang pertama, kita memaksimalkan anggota kami, anggota Opsit untuk melaksanakan kesanggupan. Yang kedua yaitu kami ada usaha yaitu di Pasuruan sudah ada yaitu rokok ST. Jadi sebagian dari keuntungan panjenengan sedoyo yang mengkonsumsi rokok ST itu sudah membantu daripada rencana pembangunan rumah layak huni. Mungkin ini yang bisa kita syukuri bersama, bahwa rokok yang jenengan konsumsi terutama yang ST ini sudah bisa membantu kami dalam rangka mensukseskan pembangunan rumah layak huni. Untuk itu kami
mengucapkan terima kasih juga di sini, terutama yang ada di Kecamatan Prigen. Alhamdulillah untuk rokok ST yang di Prigen dikoordinir oleh Pak Saipul. Jadi jenengan semakin banyak mengkonsumsi rokok ST berarti nyumbangi nggih tambah kata. Nggih, mungkin itu saja sekedar informasi yang bisa kami sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu bisa disampaikan. Oke, satu lagi yang hampir lupa, Bapak Fatoni dan Bapak Saipul, kami di OPSIT ini anggotanya masih belum begitu banyak. Jadi kami mengharap supportnya terutama dari Bapak Saipul dan Bapak Fatoni, apabila ada warganya yang bisa untuk mendorong untuk bisa masuk ke organisasi pemuda Sidikiyah. Karena apa? Di Sidikiyah penerus daripada jenengan sedoyo nantinya itu adalah pemuda. Jadi kalau dimulai sejak dini, sejak muda sudah dilatih berorganisasi, insya Allah nantinya Sidikiyah akan terus berkembang dan juga terus jaya dan lestari. Mungkin itu harapan kami selaku pengurus organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Kota Pasuruan. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang telah disampaikan oleh Bapak Naf'an selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Pemuda Sidikiyah Kabupaten Kota Pasuruan. Dan untuk agenda informasi mengenai Jamiah Kausaran Putri, nanti pada tanggal 11 Juni untuk ibu-ibu JKP anak cabang Prigen kami informasikan nanti pada tanggal 11 ada istilahnya musyawarah dan persiapan Kausaran Putri Triwulanan. Dan untuk Kausaran Putri Triwulanan nanti insya Allah akan dilaksanakan di Dusun Darah, kediaman Mas Hafid, Desa Sadingrejo, Kecamatan Rejoso, yang insya Allah dilaksanakan pada hari Ahad pada tanggal 9 Juli 2023. Untuk ibu-ibu atau bapak-bapak, apabila tidak ada halangan untuk bisa menghadiri acara Kausaran Putri Triwulanan. Dan untuk agenda selanjutnya yaitu dari Yayasan Pendidikan Sidikiyah Cabang Pasuruan yang akan disampaikan oleh Bapak Robin Cahyadi selaku Ketua Yayasan Pendidikan Sidikiyah Cabang Pasuruan. Kepada Bapak Robin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami taati Sang Mursyid Thariqah Sidikiyah Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba yang tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Yang kami hormati, kami muliakan para sesepuh, terutama di sini adalah Dewan Ketahanan BPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan, Bapak Puji Santoso, yang memang betul-betul memfungsikan dirinya sebagai Dewan Ketahanan, bukan Dewan Manatahan. Selalu berusaha untuk mengikuti kita dalam agenda turba ini.
Yang kami hormati para ketua dan pengurus organisasi-organisasi di lingkungan Torekoh Siddiqiyah tingkat Kabupaten Kota Pasuruan, hadir beliau Ketua DPD Orsid Bapak Abdul Fattah, Ketua DPD Opsid Pasuruan Bapak Naf'an, Kepala Pelaksana Dibra Perwakilan Daerah Pasuruan Bapak Nasar, dan yang lainnya. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak kami sebutkan satu persatu, dan tidak pula lupa yang kami hormati Ketua DPC Orsid Prigen Bapak Fatoni, Ketua YPS Anak Cabang Prigen Bapak Saipul, sekaligus juga Sohibul Bed yang ketempatan acara ini. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah taala, syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Sang Mursyid Thariqah Siddiqiyah Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti Syekh Mukhtarullah Al-Mujtaba. Syukur alhamdulillahirabbil alamin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada malam ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kausaran rutin anak cabang Prigen, sekaligus di sini kami nunut dari bos-bos Pasuruan untuk melaksanakan program tilarane beliau almarhum Khalifah Siddiqiyah Bapak Yai Ghazali Sarkowi. Nggih menika agenda turba atau turun ke bawah. Semoga kegiatan kita ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Baru kali ini agenda turba nomor 1 pengurusnya niki menyampaikan undangan. Niki wau Pak Saipul ngirim undangan minggu 1. Nomor kali diparingi son sing jebles. Jadi cara ngoten wis standarte niki digawe orkesan ngoten. Matur nuwun atas segala penyambutannya ini. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di sini kami perlu menyampaikan terkait program-programnya YPS, khususnya YPS cabang Pasuruan. Terus seperti kelaziman kami menyampaikan itu kami klasifikasikan, kami susun sesuai dengan bidang atau seksi yang ada di YPS itu. Di antaranya yang pertama menika seksi pendidikan. Pendidikan dasarnya ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatihah yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mendidik seru sekian alam. Sedangkan Kola Sang Mursyid Thariqah Siddiqiyah Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mukti, dawuh beliau, pendidikan bukan penting, akan tetapi maha penting. Nah, karena maha pentingnya itulah sehingga beliau Sang Mursyid berpesan, berwasiat, berfatwa kepada kami pengurus YPS agar fokus pada BTQ atau Bibit Takwa Islam. Nah, agenda kami Pak yang akan kami selenggarakan ini adalah diklat BTQ program baru fokus Bibit Takwa Islam, Safari Pendidikan Pancasila dan Cinta Tanah Air Indonesia. Kapan itu dilaksanakan? Pak, insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal 29 Dzulqa'dah 1444 Hijriah bertepatan dengan 18 Juni 2023. Tempatnya di gedung KSP atau gedung koperasi Nongko Jajar, Setia Kawan Nongko Jajar yang kemarin kita pakai untuk kegiatan PDO atau pelatihan dasar organisasi. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan kami menggelar itu untuk paling tidak mengenalkan kepada segenap warga Siddiqiyah, pengurus Siddiqiyah, agar
paling tidak mengetahui apa sih itu BTQ, bagaimana sih tata caranya dan lain sebagainya. Sebab sebuah pendidikan itu tidak bisa kita titik beratkan pada satu sektor saja, akan tetapi multi. Pendidikan ini nggih, pendidikan formalnya kalau memang kualitas didukung dengan pendidikan di internal keluarga kita kualitas, dan lingkungan kita pun juga kalau kualitas, itu mendukung suksesnya pendidikan. Nah, di BTQ ini nanti panjenengan akan diberi suatu wawasan, diberi suatu pengetahuan bagaimana cara mendidik yang baik, bagaimana cara memasukkan yang namanya bibit takwa kepada jiwa anak-anak usia dini itu, supaya nantinya menjadi manusia yang qalbin salim atau hatinya selamat. Nah, niki kami berharap kepada pengurus maupun warga Siddiqiyah, siapapun bisa mengakses mengikuti agenda kita ini nanti. Adapun persyaratannya diantaranya menika, satu, tidak terpapar gerombolan fitnah yang telah nopo panjenengan mungkin sudah tahu semuanya, terutama yang telah mengikuti pelestarian ajaran Thariqat Siddiqiyah. Terus menyerahkan fotokopi atau menunjukkan KTM, kartu tanda murid Siddiqiyah. Kalau tidak punya bisa KTP, kalau tidak ada KTP bisa KK. Untuk apa? Untuk nantinya data panjenengan ini mengisi di dalam sertifikat atau piagam yang akan nanti diberikan setelah acara diklat itu. Terus ngoten persyaratan-persyaratan untuk bisa mengikuti, dan harapan kami warga Siddiqiyah Pasuruan khususnya juga di Prigen ini bisa mengakses, bisa mengikuti. Yang kedua yaitu tentang Al-Kamilah. Al-Kamilah, beliau sang mursyid juga dawuh, bukan penting akan tetapi maha penting. Nah, terkait dengan itu kami telah beberapa kali mungkin bersosialisasi tentang organisasi kamilahnya atau nizamul kamilahnya. Apalagi di Pasuruan, di Prigen ini ketua atau koordinator nizamul kamilahnya adalah ya warga Prigen sendiri, Bapak Kusyanto. Nah, terkait hal itu, untuk perkembangannya atau mungkin ingin mengetahui akses apa yang ada di Nizamul Kamilah, bisa berkoordinasi dengan Bapak Kusyanto. Selanjutnya menikah bidang dakwah Siddiqiyah tadi telah disampaikan oleh Pak Saibul. Beliau juga selaku koordinator atau seksi dakwah Siddiqiyah YPS Cabang Pasuruan sudah terwakili. Selanjutnya sosial kemanusiaan. Nah, sosial kemanusiaan secara garis besar kegiatannya setiap tahun itu hanya 2 kali. Menika menjelang hari raya Idul Fitri menangani zakat fitrah, dan pada saat Idul Adha menangani kurban. Nah, dalam hal ini kami tadi memang nopo niki badhe bersosialisasi terkait kurban, kok dilalah sampun langsung diteplok kali beliaunya Pak Saibul. Kados nggih alun-alun Kartosuro lemai teles matur nuwun dan rimo pangeran sing bales. Jadi tidak perlu sosialisasi, sudah tersosialisasikan oleh pengurus-pengurus di Prigen ini. Selanjutnya menika terkait usaha dan wisata. Usaha yang kemarin itu kami mengadakan pengadaan tas zakat fitrah. Nah, di dalam penanganan itu mendapatkan laba ya, Rp500.000. Alhamdulillah itu sudah masuk ke kas YPS Cabang, dan insya Allah itu nanti akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan di YPS Cabang, terutama untuk mensupport kegiatan diklat BTQ ini yang akan datang. Seperti itu. Dan untuk wisatanya insya Allah nanti kita akan mengadakan lagi wisata ruhani yang memang sudah beberapa rendeng niki
pun kita vakumkan karena dalam masa pandemi. Di antaranya seperti itu program-program YPS yang akan kita laksanakan dan mungkin juga telah kita laksanakan. Terkait hal yang kami sampaikan itu, mohon partisipasi dukungan seluruh warga Sidikiyah Pasuruan, khususnya juga warga Sidikiyah Prigen menikah. Cukup itu dulu, barangkali nanti ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan yang belum jelas, Pak insya Allah kalau memang bisa kami jawab, kami jawab. Kalau memang belum bisa, Pak insya Allah ya kami akan bermusyawarah tingkat kabupaten kota untuk mencarikan jawaban seperti itu. Matur nuwun atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan kami. Wa akhiran Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah disampaikan oleh Bapak Robin Cahyadi selaku Ketua Yayasan Pendidikan Sidikiyah Cabang Pasuruan. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di sini mungkin kami akan mencari informasi mengenai program-program yang telah dilaksanakan oleh DPD Orsid Kabupaten, baik dari tingkat DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan ataupun dari organisasi-organisasi lembaga otonom, yaitu dari YPS, mungkin dari Dibra, dari JKP yang ada di Kecamatan Prigen. Untuk itu kami mencari informasi atau menggali informasi-informasi mengenai bagaimana sistem pendistribusian sirkuler, terus untuk iuran seribuan, terus untuk nidhamul maus. Nah itu soalnya untuk Prigen ini untuk kegiatan-kegiatan baik maupun sirkuler ataupun yang apa istilahnya kegiatan-kegiatan yang DPD kerjakan, pasti Prigen ini istilahnya maksimal lah istilahnya. Untuk itu kami mencari informasi atau bisa nanti kita sampaikan ke DPC yang lain mengenai tata caranya untuk mungkin dari sirkuler, untuk iuran seribuan kok bisa jalan maksimal lah istilahnya. Kepada ketua DPC-nya mungkin bisa menyampaikan. Monggo Bapak Tony, kami persilakan untuk bisa menyampaikan hal-hal program-program dari Kecamatan Prigen. Sharing mawon dan nanti bisa hal-hal apa istilahnya pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami terima. Prigen Jos Perintis generasi. Motor nopo-nopo. Kok podo ambek aku, Ben? Anu mawon sharing. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin yang saya hormati Bapak Ketua DPD Orsid Kabupaten Pasuruan, yang saya hormati Bapak Ketua DPD Bapak Robin, yang saya hormati Bapak Dewan Ketahan Bapak Uji,
Ketua Dibra Bapak Nasar, yang saya hormati Bapak Ketua OPSID Bapak Napan. Syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala. Yang kedua kalinya syukur alhamdulillah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya syukur alhamdulillah kepada sang guru kita Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mudi. Yang keempat kalinya syukur alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya masih baru jadi pengurus. Ini mungkin proses yang sudah lama. Jadi pengurus yang lama yang mendorong bisa suksesnya program-program yang berjalan ini. Bukan dari saya, tapi pengurus yang lama. Saya hanya belum pernah menjalankan program-program, tapi melaksanakan dari program yang lama. Itu aja yang dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat panjang lebar. Sami Mas. Nggih. Oh iya. Sambitan pertama kudu kali iki. Sami. Baik, terima kasih kepada Bapak Fatoni selaku Ketua DPC Orsid Kecamatan Prigen. Sharing mawon nggih. Jadi mengenai sukses-suksesnya kegiatan atau program-program untuk Prigen, kami aspirasi. Jadi mungkin untuk sistemnya pendistribusiannya sirkuler, nah itu yang kami kok bisa jalan begitu sukses. Mungkin Bapak Saiful bisa menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kemauan. Jadi membentuk timbek yang kuat. Ya, bukan saya, bukan Pak Tony, tapi timbek antara pengurus dan anggota saling bekerja sama. Kalau saya pribadi, memang setiap pagi walaupun kerja, saya target bagaimana saya bisa ketemu minimal satu hari 2 orang warga Sidikiyah. Sambil kerja pulang ya, bagaimana bisa ketemu warga Sidikiyah. Kalau pas sibuk banget tak dobeli. Jadi kemarin setelah nyelawat ke Amal Pak Pardi, ya keliling kayak wong riayan Jawa dari pagi sampai sore. Itu karena tugas kita memang silaturahmi. Tapi intinya timbuk seperti seribuan sebenarnya belum maksimal Pak, walaupun terakhir kita setor. Tapi kami memang membentuk koordinator. Misalkan koordinatornya Saibut, bahkan Geneng Barat ada sendiri, Geneng Timur ada sendiri, terus Lumbang ada sendiri, Bulu Kandang ada sendiri. Jadi ada koordinator semacam itu. Kemudian memang kesadaran itu yang memang paling penting. Biasanya saya kira tuh jalan ya ketika kita kausaran kan itu ya, ketika sambil kausaran rutin ya, alhamdulillah wa syukurillah ya. Tapi kalau dibilang maksimal belum ya, kita sama-sama belajar. Intinya yang nomor 1 itu teamwork ya, teamwork, kerja tim ya, karena memang organisasi kan kerja tim, intinya begitu. Makanya saya kemarin pas hari apa itu kelahiran worship, sampai rumah itu jam 10 malam kok. Jam setengah 10 saya masih silaturahmi, belum ada Pandari itu orangnya datang. Padahal pagi mampir ke BTT, mampir ke Bulu, mampir ke Pandari. Jadi
jarine Pak Puji melok torekot ngluyur riam gak mulai-mulai ngoten. Gak mulai-mulai. Jadi seperti itu bukan saya, bukan yang lain. Timbuk kerjasama yang baik, kemudian kesadaran yang tinggi. Di sisi lain ada kemarin kita, karena kita itu sering baca santri, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, hubungan kepada alam, dari salah satu keluarga-warga Sidikiyah, ini Pak Joko, ini Mbak Lucy, kita menanam pohon, jumlahnya 1000 dan ada perawatan kemarin tumbuh baik ya, kalau di persentase antara 85 sampai 90%. Biayanya lumayan, hampir 10 juta ya, hampir 10 juta. Coba ya nanam 1000, misalkan yang hidup 500 saja. Nanti kalau tumbuh besar, satu pohon ini adalah untuk 2 orang. Oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Artinya dengan 500 pohon saja tumbuh besar, intinya kita itu membantu pernapasan manusia, yaitu 1000 orang. Jadi jariah itu tidak tidak termasuk ke alam, dan ini nanti kita rawat terus. Sebenarnya pada waktu itu kami mau mengundang PCTA ya, tapi tahu-tahu dadak kami diperintah oleh Perhutani harus mengikuti studi banding ke Pacitan, studi banding wisata. Akhirnya untuk PCTAI bisa saja nanti untuk perawatan bersama kan gitu. Dan kita juga kerja dengan di Perhutani, teman-teman Perhutani itu namanya Serimbah, Pak, Serikat Rimbawan ya. Kebetulan memang ketua satunya itu saya, jadi enak kalau hubungan dengan Perhutani kan gitu, mudah itu. Ya itu di dekat gubuk Pak Yai Ghazali di Tretes Pesanggerahan. Nah, ini yang memang belum pernah dilakukan oleh warga Sidikiyah, bahwa sedekah ke alam juga penting. Bayangkan kalau di rumah sakit ya, satu tabung satu hari sudah berapa ya. Kita tiap hari membantu untuk oksigen 1000 orang dengan menanam 1000 pohon. Kalau hanya kita asumsikan yang hidup itu 50%, lah kalau 80%, 90%, nah ini kan juga sangat manfaat. Makanya kalau sampai ke Tretes Gleduk ya udaranya seger, memang dekat pohon pepohonan ya. Sekali lagi mudah-mudahan warga Sidikiyah budaya bikin di Pasuruan lah, kita nggak boleh merasa tinggi, merasa apa ya. Kita semua sama-sama belajar ya, nggak ada ya gini-gini, sama-sama belajar. Mudah-mudahan terus berkembang, rukun dan kompak. Memang kadang-kadang gini Pak, jadi kemarin itu terus terang yang kita itu ada cari lagu puasa 14 hari mute asmai garam, kemudian kita tebar untuk perjuangan. Selesai saya sakit 4 hari, alhamdulillah. Wong rasa tempe tahu itu lama-lama seperti rasa tapal. Lah mendino iku ae, yaitu pakai amalan Kisbul Istiqomah Pak Robin yang 14 hari itu kan untuk 99 kegunaan itu. Dan saya niatnya satu kemarin, ya Allah berilah perkembangan warga Sidikiyah di Prigen dan di Pasuruan, itu yang pertama. Yang kedua, berilah kerukunan, kekompakan, dan jauh dari terpengaruh negatif. Dan niat itu sudah saya sampaikan ke Pak Gus sebelum saya niat itu. Nah, kalau nanti ingin bawa harumnya monggo kula tasik nyisaken nggih. Sementara ngoten yang mboten kula tak mau nggih. BTK niki kelemahane lek teng Leduk Pak. Niki memang wonten sing lulusan pondok kula, pondok Ringgit, anto pondok Blirang. Niki sing angel. Tapi lek jajaran para ustadz niku didominasi oleh dulur-dulur bulu kandang. Ada Pak Dari, ada Pak Ustadz Torik, bahkan
Mas Arif itu sebenarnya sudah guru BTK, cuman beliau kan waktu itu ngajarnya di Bangil. Lah beliau sekarang menjadi penyuluh agama yang ada di KUA Prigen. Kalau penyebarannya luar biasa Pak. Jadi dari Prigen ini ada yang menjadi pengurus Dibra di Bali, ya. Ada yang jadi pengurus BTK di Blitar, ya. Ada yang ke Nganjuk, ada yang di Ngadiluwe Kediri. Dan yang paling aneh dan nyata dan benar-benar ada melalui warga Sidikiyah itu ada warga Jerman masuk Sidikiyah ya di Jerman sana sekarang warganya. Mudah-mudahan di Jerman nanti juga ada Filipin juga warga Sidikiyah tuh ya, melalui saudara kami, wakil kami. Makanya kami nanti punya kader lah. Kalau memang nanti di YBS Ancap memang kader saya nanti namanya Hidayat lah. Kalau di PC Mas Fatoni dan masing-masing umurnya memang masih muda ya. Jadi perkembangannya sampai ke Jerman. Jadi warga Sidikiyah sudah nyampe Jerman walaupun memang melalui Prigen demikian. Baik, terima kasih yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful mengenai perkembangan yang ada di Thariqat Sidikiyah. Mungkin untuk kotak barokah, Cak Gus bisa menyampaikan ada berapa kotak, terus kendala-kendala apa saja untuk membuka kotaknya. Ini kotak yang kurang maksimal ya ini. Terima kasih, karena ini sharing sifatnya. Jadi untuk kita saling berbagi pengalaman dan juga berbagi informasi untuk kemajuan pelestarian Thariqat Sidikiyah yang khususnya di Kabupaten Kota Pasuruan. Memang benar yang disampaikan oleh Ketua YBS Anak Cabang Prigen Bapak Saiful. Kalau dikatakan maksimal, kita masih belum maksimal Pak. Tapi paling tidak merupakan suatu kebanggaan bagi warga Prigen, warga murid Sidikiyah khususnya warga Prigen, murid Sidikiyah yang dari Prigen ini, kalau dari data itu memang cukup banyak Pak, banyak sekali. Dari sekian murid ini ada yang aktif, ada yang pasif. Itu memang sudah tidak bisa dipungkiri, di masing-masing seluruh Indonesia juga seperti itu. Memang menjadi murid Sidikiyah itu tidak mudah. Semakin tinggi pelajaran ikutinya, semakin tinggi, semakin kita mendekat, semakin banyak ujiannya. Itu sudah pasti, karena Sidikiyah itu selalu mendapat ujian, disaring menjadi murid Sidikiyah yang sebenarnya. Jadi kalau di Prigen ini sudah tersebar, Kecamatan Prigen ini di anak cabang, di kelurahan-kelurahan itu sudah terbentuk dan juga warga Sidikiyah tersebar. Jadi ini tidak lepas dari jeripayah dari Ketua YBS. Memang kita akui, memang secara organisasi memang beliau ini sebagai figur Pak ya, ditunjang dengan aktivitas pekerjaannya sungguh sangat mendukung. Jadi pekerja sambil ngeloyong itu sudah nggak ada yang ini yang bisa dapat. Ini bekerja sambil silaturahmi, suatu berkah. Jadi memang sudah dirancang seperti itu kayaknya. Karena apa? Ini sejarah. Beliau ini sudah ditempatkan di mana saja, mau dipindah-pindah itu nggak bisa. Itu kenyataan seperti itu. Ternyata sampai tetap di sini. Ya ini berkah dari beliau Bapak Khalifah Muhammad Ghazali. Jadi pekerjaannya memudahkan beliau untuk siar. Ya jadi jangan heran bisa dapat di mana-mana itu, karena itu merupakan suatu kesempatan. Jarang yang ada. Kalau mungkin saya juga bekerja, tapi nggak bisa seperti Pak Saiful. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC tadi, ini berkat dari pengurus-pengurus lama. Ya memang seperti itu, tapi artinya yang pengurus baru ini juga kontribusinya cukup besar. Dan Prigen khususnya ini kalau masalah kegiatan sekuler atau kegiatan yang lainnya, terutama juga tadi kotak barokah, ya saya sampaikan
Kalau secara ekonomi ya kita rata-rata Pak, memang kita pekerjaan sebagai market sales Pak ya. Meleduk ini sales mayoritas besar, sales bunga ya, botol kembang gitu. Tapi bukan berarti hal ini menjadikan suatu kegiatan itu bisa terrealisasi, circular bisa nanti itu udah langsung 3 juta atau yang lainnya. Ya tidak, itu saja banyak. Bukan karena punya uang, tapi kesadaran Pak. Yang punya uang banyak belum tentu hal ini bisa seperti itu. Jadi kegiatan kausaran ada 3 pos. Ini pun juga yang hadir ya grafiknya naik turun Pak. Ya memang kita akui ada yang kadang-kadang itu bisa, tidak sempat. Tapi ya kita masih tetap walaupun kausaran 3 orang 4 orang, ya kita tetap ada kita kegiatan gitu. Terus kesadaran tadi, ya ini terus terang saya sampaikan segala sesuatu kegiatan organisasi suatu tempat itu tidak lepas dari figur seorang ketuanya. Saya akui seperti itu dan didukung oleh rekan-rekan yang lain. Jadi apalah artinya sebuah ketua kalau nggak didukung oleh anggotanya. Nah soal kemampuan, ya kita nggak mengukur itu Pak, tapi yang penting adalah kesadaran tentang partisipasi. Terus untuk kegiatan Kotak Barokah dan akan tadi memang di sini banyak Pak ya, hampir lebih dari 200 orang lah istilahnya murid Siddiqiyah, tapi yang aktif ya kita akui ya mungkin 50% karena sebagai kendala. Tapi tetap oleh Pak Saiful ini terus di silaturahim Pak, itu yang kuncinya di sana. Jadi sing turu-turu digugah seperti itu. Jadi itulah. Terus tidak hanya tentang organisasi, spiritual Pak di sini Pak, itu yang kita akui. Jadi beliaunya ini cukup tahu dan mampu, akhirnya dilaksanakan Pak. Ya itu kuncinya. Kenapa? Tantangan kita ini tidak hanya di luar, tapi di dalam. Apalagi beliau menyadari dengan kepergian beliau Bapak Ghazali ini tantangan cukup kuat. Makanya kalau daerah ini nanti calon-calon ketua DPJ Pak, ini calon saya dari Brigjen, nanti kalau ada penggantian pengurus Pak, ini saya tunjuk. Ya langsung saya florkan di sini. Nah itu karena apa? Kita cari sudah nemu satu, mungkin di tempat lain juga nemu Pak. Ini juga nggak promosi, tapi memang kenyataan seperti itu. Karena apa? Siddiqiyah ke depan ini cukup berat Pak tantangannya. Tantangan ke dalam tentang pengembangan dan pelestarian, tantangan keluar juga pengaruh-pengaruh yang ada seperti itu. Jadi untuk Kotak Barokah, ya alhamdulillah walaupun kontribusinya tidak besar, karena apa? Ya kadang-kadang pitik ngendok, kadang enggak, ya seperti itu. Jadi kalau pas banyak tetap kita ikut walaupun enggak. Tapi saya himbau untuk warga Tarekat Siddiqiyah dan Brigjen ini, mari tetap kita berpartisipasi untuk mendukung kegiatan yang ada di Tarekat Siddiqiyah. Sekali lagi saya terima kasih sekali ada forum sharing ini, karena apa? Ini tujuannya untuk barangkali di tempat lain, karena apa? Karakter, background, pendidikan, sosial, ekonomi tentunya tidak sama, tapi prinsip adalah kita selalu, terutama ketua ini yang sudah dilakukan ya nyata, kenyataan gitu, jadi bisa bekerja sambil silaturahim. Akhirnya apa? Ya semakin banyak yang masuk ke Siddiqiyah, yang tidur bisa bangun, yang sudah istilahnya itu aktif, ini semakin termotivasi. Dan juga sekali lagi yang penting selalu ketua ini mengajak rekan-rekan ini pada bulan-bulan tertentu itu mengikuti pengasahan, istilah itu mengamalkan pelajaran-pelajaran yang sudah didapat. Ayo kita ini wayai ngasmai, ayo kita apa spiritual kita asah. Nah, itu kuncinya di sana. Jadi tidak sekedar organisasi,
tapi juga mantap ke dalam. Jadi manfaat ke dalam dirinya ada, karena efeknya tahu nek awak dhewe gak kausaran, waduh kok ekonomi dodolan gak payu. Tapi itu memang kenyataannya ke sana, tapi ya itulah kenyataan. Jadi kalau untuk bikin semua tidak lepas dari peran ketua dan juga pengurus-pengurus dan juga warga, terutama ibu-ibu kausaran putri, karena ini yang mendukung. Karena kegiatan ini tidak lepas daripada kesadaran para ibu-ibu. Bapaknya bengi ngeluyur ae. Lah nek ibu sing nggih omah gak sadar. Njaluk turu ae ya. Kita pikir nek kausaran sampai jam 10 11 terus aku undang mulih lah. Itu akhirnya kan kita enggak. Alhamdulillah ibu-ibu juga sadar. Nek wong Cidikia memang nek rapat atau kegiatan itu ya sampai bengi. Ono ta nek wong ngomong sampai jam ini kegiatan kan enggak. Nah ini yang ibu-ibu kontribusinya sangat luar biasa untuk mendukung kita, karena tahu tujuan Cidikia itu jelas hak bahwa itu untuk dunia akhirat. Demikian yang kami sampaikan. Jadi itu kontribusi ibu-ibu kausaran putri dan juga kemampuan dan kemauan untuk mengasah spiritual. Demikian yang kami menambahkan yang disampaikan Bapak Saiful. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kusyanto selaku petugas kotak juga yang ada di Kecamatan Prigen. Mungkin kalau ada kendala-kendala bisa minta bareng ya Mas. Tadi untuk dulur-dulur warga Prigen bisa membantu Cak Kusyanto. Mungkin ada unek-unek bagi dulur-dulur yang mau disampaikan kepada kami, monggo Cak Torik bisa disampaikan, monggo Bapak. Monggo Bapak Ustadz Torik bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon ini sebuah pertanyaan yang memang belum bisa terjawab. Memang belum tahu. Kami tanyakan itu tentang BTQ. Yang kami tahu BTQ itu kan baca tulis Al-Quran. Kebetulan kulon ini kan seorang TBQ. Jadi belum tahu apa itu BTQ yang ada di Cidikia. Dan kalau ikut pelatihan itu membutuhkan waktu berapa hari? Karena memang kami belum tahu sama sekali. Ingin tahu. Karena kami berkecimpung di BTQ tapi baca tulis Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Torik mengenai apa itu arti dari BTQ. Untuk itu kepada Bapak Robin Cahyadi bisa menyampaikan hal-hal mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Torik. Matur suwun atas pertanyaan dari Bapak Ustadz Torik. Saya jawab sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan kami, bahwa itu tadi BTQ itu adalah singkatan Bustan Samrotul Qalbi Salim, Taman Buah Hati yang Selamat. Adapun apa yang diajarkan di BTQ sesuai dengan instruksi dari pusat, BTQ itu fokus pada bibit takwa. Artinya di sini adalah suatu pendidikan karakter dari anak usia dini, dibekali dengan apa yang namanya bibit takwa itu. Jadi diibaratkan, dicontohkan seperti bayi yang baru lahir. Itu diberi konsumsi apa saja belum siap. Diberi soto, rawon, pecel, malah tidak menjadi baik, malah
menjadi masalah. Sehingga di situ yang dibutuhkan bayi itu adalah ASI, air susu ibu. Selama berapa? Ada batasannya. Batasannya paling tidak ya 2 tahun. Itu difokuskan kepada ASI. Nah, setelah itu berjalan setahap demi setahap, dikenalkan makanan-makanan yang disesuaikan dengan fisiknya. Sehingga ASI itu adalah membangun suatu energi kekuatan yang sesuai dengan fitrah dari si bayi itu. Jadi bibit takwa itu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan mutlak bagi anak usia dini. Nah, setelah itu sudah mapan bibit takwanya, di BTQ ada yang namanya kurikulum yang diajarkan. Di antaranya akhlakul karimah, belajar Al-Quran, dan cinta tanah air, atau bisa disingkat pendidikan CTA Indonesia, cinta tanah air Indonesia. Hanya itu yang diajarkan di lembaga pendidikan BTQ. Nah, adapun untuk persyaratannya mendirikan itu simpel sebetulnya. Sebuah komunitas pendidikan yang jelas ada 3 aspek. 1 pengajar, 2 yang diajar atau murid, 3 tempat. Nah, tempat sendiri itu menyesuaikan dengan kondisi. Bisa di teras-teras rumah warga yang mengajar, atau di musola, atau di masjid, bahkan di tempat terbuka pun bisa. Artinya ya belajar di tempat terbuka seperti Pak Saiful ada gubuk, mungkin memungkinkan ditempati untuk proses belajar mengajar seperti itu. Tapi perjalanannya memang kita berharap mempunyai gedung BTQ tersendiri. Seperti itu Pak. Adapun nanti untuk hal-hal yang lebih mendalam, yang lebih jelas, nanti kita bisa mengikuti diklat BTQ itu. Karena di situ nanti memang sudah tugasnya dari Departemen Pendidikan Yayasan Pendidikan Sidikiyah Pusat. Beliau adalah mentor-mentor yang memang dipersiapkan oleh Sang Mursyid untuk memberikan suatu pengetahuan bagi kita semua terkait bagaimana BTQ itu bisa berjalan, apa syaratnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin seperti itu Bapak Ustadz Torek. Bisa tambah pelatihan. Oh, okay. Untuk pelatihan ini hanya 1 hari Pak. Karena memang pelatihan ini sistemnya bertahap. Jadi artinya yang akan kita laksanakan ini pra. Maksudnya pra itu semua bisa mengikuti agar apa? Agar tahu ya apa sih BTQ itu. Nah, kalau memang kita belum tahu kan berarti kita belum ya napa wancane baru kan ngoten. Nah, nek wis weruh sehingga apa kebutuhan BTQ dan lain sebagainya. Dan nanti ada pelatihan lagi yang mungkin itu khusus untuk guru-guru BTQ dalam hal pemateri yang ada hubungannya dengan teknis keahlian. Ahliannya masing-masing seperti itu, Pak. Nggih. Bisa menambah. Nggih, monggo. Dalam nggih langsung awon. Dalam sistem BTQ sing sampean tadi sampaikan itu BTQ berarti dalam BTQ itu apa ada jenjang-jenjang tertentu? Kalau saya tahu kan BTQ berarti di BTQ ada kelas kah, ada jenjang buku-buku yang ditempuh kah? Terus monggo. Untuk terkait jenjang atau bisa dikatakan di sini jilid ya. Untuk jilidnya belajar Al-Quran itu 6 jilid. Dari 6 jilid itu diharapkan bisa ditempuh usia SD itu sudah khotam. Adapun untuk akhlakul karimah kalau nggak salah itu 2 jilid akhlakul karimahnya. Dan untuk cinta tanah airnya itu 3 jilid. Yang kesemuanya itu ditempuh lewat yaitu tadi diusahakan batas maksimal lulus SD itu
sudah bisa selesai lah. Untuk kelanjutannya bagaimana? Ya itulah tugas kita di Siddiqiyah ini. Sebetulnya kelanjutan dari BTQ itu adalah THGB, Tarbiyah Hidul Gulam wal Banat. Seperti itu. Mungkin wonten lagi. Main melok tapi Jadi memang kami berharap info tersebut, tapi karena tanggal 18 masih memberi informasi itu kami ada tugas munakosa di Gempol, maka mohon maaf yang sebesar-besar. Tapi kan saya itu kan tertarik dengan program itu. Kalau memang ada jenjang-jenjang khusus dari program yang ditanamkan itu, masa BTQ berapa tahun? 2 tahun Pak? Kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum dimasuki pelajaran-pelajaran yang A, B, konsumsi lah itu, penanaman karakter bibit takwa itu memang diutamakan terlebih dahulu, seperti itu. Sehingga nantinya ke depan BTQ walaupun jejer karo TPQ itu tidak apa-apa. Karena nopo sing didol bedo. Nek kapan TPQ yang dijual lah kan baca tulis Quran kan seperti itu. Tapi kita di BTQ yang kita jual lah intinya adalah bibit takwa itu, pendidikan karakternya. Adapun setelah pendidikan karakter itu ingin mengikuti pendidikan kelanjutannya silahkan, ingin mengikuti pendidikan di lembaga lain ya monggo. Yang penting anak-anak usia dini ini sampun disangoni lah intinya, ditanamkan, dimasukkan. Kalau di Siddiqiyah itu, kalau sang mursyid itu dawuh dimasukkan bibit takwa itu. Nah dalam cara memasukkan inilah nanti butuh kita diklat, karena tidak ubahnya seperti kita mengamalkan dzikir jahar niku Pak. ada amal khusus. Dzikir jahar itu kan ya yang kita amalkan kalamul ibaroh, kalamul maktabat, kalamul dahni, kalamul lisan, kalamul gerak. Kita la ilaha illallah, lesan kita mengucap la ilaha illallah, sedangkan tubuh kita itu bergerak seperti seket yang telah diajarkan. Dan tentunya kalamul dahni hati. Jadi semua itu berfungsi, yo lisane, yo gerakane, yo atine. Cara memasukkan mungkin seperti itu. Jadi ada caranya memasukkan lewat lisan itu seperti ini loh. Lewat gerakan itu seperti apa? Ya seperti ini loh. Nah terus hatinya bagaimana? Nah sandaran hati tentunya mungkin ya juga ada doa yang telah dipersiapkan oleh sang mursyid itu. Mungkin seperti itu yang bisa kami jawab. Wonten malih Pak. Nggih, matur suwun. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kula kembalikan malih datang mediator. Baik, terima kasih. Kan tanggal 18 itu kan katanya karena bebarengan tanggal 18 Juni. Barengan apa Pak? apa? Situ tanggal 18 ya toh. Untuk pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan bibit-bibit sampai takwa. sekarang tetap sesuai dengan tanggal itu karena kita sudah mengajukan permohonan ke bidang pendidikan YBS Pusat dan beliau sudah turun suratnya siap untuk datang memberikan diklat itu pada tanggal tersebut Tanggal 18. Nggih. 29 Dzulqa'dah seperti yang kami sampaikan. Ada hari Ahad Kliwon. Ahad Kliwon. Iya. Jadi untuk kegiatan Ahad Kliwon bisa diagendakan di tutur. Nggih. Baik, terima kasih. Mungkin dari ibu-ibu JKP ada pertanyaan-pertanyaan atau unek-unek yang bisa disampaikan. Monggo. Wonten-wonten nggih. Cukup nggih. Mboten-wonten unek-unek malih. Menawi wonten kami tunggu. Lek pun mboten-wonten nggih. Kita lanjut agenda selanjutnya. Sampun nggih. Baik, terima kasih yang telah disampaikan oleh bapak-bapak pengurus dari tingkat daerah Pasuruan mengenai informasi-informasi atau sosialisasi mengenai program-program yang ada di
Organisasi Siddiqiyah Kabupaten Kota Pasuruan. Demikian dari kami, perwakilan dari Forum Silaturahmi Bersama Organisasi Siddiqiyah Daerah Pasuruan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya yaitu wawasan dari Dewan Ketahanan. Sedikit mawon dari Dewan Ketahanan DPD Orsid Kabupaten Kota Pasuruan, yaitu Bapak Puji Santoso. Demikian dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk doanya kepada Bapak Robin Cahyadi, nanti doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten kula lek ngomong gak pati jelas, soalnya kula kenging stroke. Jelas seperti gaji. Karena seperti gaji dari Pak Robin. Alhamdulillah ya, kula langsung mawon nggih pembukaan kan wis diawali kali yang terdahulu. Sebenarnya kalau kita mau berbicara masalah organisasi, ternyata di gunung ku luwih enak timbangane sing di isor. Panas tok yang di isor. Soalnya kan biasanya kalau berilmu itu kan naik gunung. Nah, kondisinya sudah bertempat di gunung, jadi tinggal turun itu. Artinya apa? Artinya kelebihan dari daerah pegunungan. Kebetulan saya juga pernah tinggal di daerah pegunungan tapi nongko jajar. Rata-rata memang sifat gotong royongnya itu lebih nampak. Itulah yang termasuk sebagai salah satu support. Kalau kita mau berbicara kan Siddiqiyah itu banyak bidang-bidang, banyak organisasi. Kadang-kadang sampai bingung. Siji teko gurung mari, sijine teko perintah maneh. Sijine gurung mari teko maneh. Kadek sijine urunan sing teko maneh ya urunan maneh. Lah ya kadang-kadang kita jadi bingung kan. Tapi akhirnya kan terjawab di sini. Artinya mungkin bisa kita nanti kita kedotularkan ke yang lain. Intinya itu apa? Satu, teamwork. Teamwork itu di situ kan nggak ada. Wah, aku paling lawas, paling hebat. Mungkin lebih kenal dulu, enggak. Kalau Siddiqiyah seperti dawuhnya Mursyid, yang pengalamannya baru masuk 1 bulan itu bisa mengalahkan yang puluhan tahun tingkatan rohaninya. Dan itu memang terbukti. Banyak satu contoh Brigjen, warganya baru tapi prakteknya ngalahi sing di bawah itu yang sudah puluhan tahun. Memang tidak terlepas seperti dari teman-teman misalnya menokohkan Pak Saiful. Memang dari apa sistem pendidikan tentang Siddiqiyah itu sendiri, baik organisasi maupun yang lainnya, memang ada pengurus yang mungkin bisa dibantu. Pak Saiful mungkin bisa menerapkan sesuai dengan yang diajarkan dari pusat. Artinya apa? Kalau pengalaman dulu, gampangannya ngaji Siddiqiyah aku ya jagongan. Nah, Pak Saiful rupanya punya kiat-kiat. Satu contoh, saya sehari harus bisa bertemu dengan 2 orang, mentarget dirinya sendiri. Artinya kan memaksa dirinya sendiri untuk bisa melakukan. Nah, memang pendidikan itu harus dipaksa. Satu contoh, masuk ABRI ya dipaksa DC untuk menjadi ABRI. Pendidikannya kayak begitu. Nah, tidak ubahnya seperti kita juga ditarget. Bukan berarti kita harus begini-begini, bukan, tapi menarget dirinya sendiri. Kan seperti itu. Pada intinya di Brigjen ini semua ini
jalan. Tapi kita harus ingat, kita jangan terlena kan gitu ya. Seolah-olah kita sudah di atas angin. Tidak boleh gitu. Nah, di atas langit masih ada langit kan gitu Pak Saiful ya. Sama-sama belajar kan, yang maksimal. Nah, artinya kita sama-sama belajar dan apapun bidangnya kita sadari bahwa di situ tanggung jawab kita bersama. Dudu tanggung jawab ketuane, dudu tanggung jawab anggotane, tapi semua bertanggung jawab untuk mensukseskan program-program itu. Artinya kita tetap berjalan bersama. Lah pengurus sak dermo koordinator atau ngurusi. Pada intinya teamwork. Saya setuju dengan Pak Saiful. Artinya teamwork itu betul-betul dijalankan. Dan itu walaupun tingkat DPD, kalau saya merasakan saya pernah jadi pengurus, artinya di Tibra maupun yang lainnya belum ada yang menerapkan seperti itu. Nah mungkin kalau bisa diterapkan itu diketatularkan ke DPD nantinya kan juga seperti itu. Kalau bisa membentuk satu teamwork akan lebih bagus. Satu contoh sekarang warganya sudah banyak. Mungkin yang jadi pengurus gak ngerangkep, jadi pengurus IPS, jadi pengurus ini dibagi istilahnya. Beban pekerjaan itu kita bagi. Mungkin si A jadi ini, si B jadi ini. Nah akhirnya semua bekerja bersama-sama untuk mensukseskan semua program yang dari pusat. Jadi selamat untuk Pak Saiful. Artinya apa? Kita mulai belajar membangun teamwork. Bisa kita ambil juga untuk kita yang di DPD. Kan kita yang dari DPD turun itu bukan berarti DPD ku paling pintar, enggak. Sama aja. Artinya kita sama aja, sama-sama belajar. Bukan pengurus DPD itu lebih hebat, enggak. Buktinya apa? Yang di DPC ternyata sudah lebih maju yang dari DPD. Artinya juga sama, pelajaran itu juga gitu. Menafikannya, melaksanakannya, walaupun sing beatan sik tas oleh seminggu, bukan berarti dia masih rendah. Enggak. Ini mumpung ada ketua YBS-nya, mungkin gitu ya Pak Robin? Seperti itu. Artinya apa? Mari kita bersama-sama bekerja sama. Alhamdulillah untuk Brigjen saya apresiasi sudah memberikan contoh pada dulur-dulur yang lainnya. Kita bangun teamwork bahwa beban di sini ke depan itu semakin berat. Kalau kata Mas Kusyanto sajane nggak berat, menaboti. Nggak berat, nemen berat deh. Dalam arti berat gimana? Ya memang program semakin banyak. Kalau kita ikut Pak Yai itu sajane enak. Pak Yai sing gawe rencanane kene mek gur karek nglaksanakno tok. Gak usah mikir gawe ya apa carane enggak. Sama Pak Yai sudah disiapkan semua. Organisasi itu adalah pengaplikasian dari acara yang kita terima. Untuk itu mari kita tetap bersama-sama untuk mengemban tugas ini sebagai tanggung jawab kita bersama. Monggo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, untuk menutup acara ini mari kita bersama-sama membaca surat Wal Asri 1 kali dan Alhamdulillahirabbil alamin 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
walhamdulillahi rabbil alamin. Matur suwun. Monggo ditutukaken kok kopine. Mat, kopi mati, Mat. Gawane, Mat. Mat.